Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HKP Vlog. Mau kemana hari libur kali ini? Kita kali ini akan bermain-main di sekitar kota Majalengka, tepatnya di suatu danau yang ada di tengah-tengah gunung yang namanya Telaga Sangiang. Telaga Sangiang ini merupakan salah satu wisata yang cukup menarik ya di sekitar Majalengka. Dan dari Bekasi kita melalui tol Cipali, kemudian kita mengambil exit di gerbang tol Kertajati. Jadi perjalanan dari Bekasi menuju ke gerbang tol Kertajati itu memakan waktu kira-kira 1 jam lebih 20 menit. Bagaimana maka kondisi rute menuju ke Telaga Sangiang dari Majalengka? Mari kita ikuti vlog ini sampai dengan selesai untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai daerah mana saja yang kita lewati untuk menuju ke arah Telaga Sangiang. Selamat menonton. Di pertigaan lampu pengatur lalu lintas ini kita belok ke kiri melewati Pasar Kadipaten. Oh, ini Pasar Kadipaten. Pasar ini mempunyai ukuran cukup besar serta ramai sekali, terutama pada waktu pagi hari. Dan kalau kita lihat di sini, aktivitas para pengunjung pasar juga terlihat dari banyaknya kendaraan terparkir, mulai dari kendaraan roda 2 seperti motor, kendaraan roda 4, kemudian kendaraan truk-truk pengangkut bahan makanan, termasuk juga angkutan umum seperti bis-bis kecil, serta angkutan kota dan angkutan pedesaan juga ikut memarkirkan kendaraannya di tepi jalan ini. Alhasil biasanya kondisi jalan ini menjadi tidak begitu lancar, bahkan seringkali macet. Selepas Pasar Kadipaten, kita terus saja ikuti jalur ini sampai menuju ke arah kota Majalengka. Nah, setelah Pasar Kadipaten ini, arus kendaraan relatif lebih lancar ya, tidak ada pusat kemacetan, hanya sedikit beberapa antrian di dekat lampu pengatur lalu lintas. Di depan ada satu pemandangan yang menarik, yaitu terdapat semacam monumen yang bentuknya menyerupai bola dunia atau globe, dan ini merupakan salah satu landmark dari kota Majalengka. Selain itu juga di sisi kiri, ini saya tidak terlihat di dalam video ini ya, merupakan semacam alun-alun atau taman bermain yang ukuran cukup besar, dan situ terdapat replika salah satu ex pesawat tempur Indonesia, yaitu pesawat A4 Skyhawk. Tempat ini cukup ramai, terutama pada saat sore hari, di mana banyak masyarakat berkumpul untuk bermain, untuk berkumpul bersama teman-temannya di situ. Dari monumen berbentuk bola atau globe tadi, kita masih tetap ambil arah lurus ya, kira-kira sejauh 5 km
untuk kemudian akan sampai pada suatu tempat yang ada penandanya berupa monumen warnanya putih atau tugu warna putih, dan pada bagian atasnya terdapat jam. Dan di situ merupakan perempatan besar yang menuju ke Cikijing, menuju ke Jatiwangi, dan menuju ke daerah wisata yang lain. Di perempatan putih ini kita ambil jalur belok kanan ya teman-teman, menuju ke arah Cikijing. Sementara kalau belok ke kiri nanti akan menuju ke arah Jatiwangi, dekat Cirebon sana. Setelah sampai di perbatasan antara kota dengan daerah pedesaan, landscape-nya sudah mulai berubah. Pemandangannya pun menjadi lebih bagus. Banyak terdapat persawahan, kemudian perkebunan, perkampungan, serta pohon-pohon yang hijau di sekeliling jalan. Saat ini kita memasuki kota Maja, yaitu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Di dekat-dekat sini itu ada beberapa lokasi wisata yang terkenal, contohnya adalah lokasi wisata yang namanya Panyaweyan. Panyaweyan ini merupakan satu spot wisata yang berupa daerah pegunungan dan ada terasering yang ditanami oleh tanaman-tanaman sayuran. Karena letaknya di daerah pegunungan, maka udaranya sejuk. Kemudian dengan adanya penanaman berbagai macam sayuran, ini akan membuat tebing-tebing yang ada di sekitar bukit tersebut akan berwarna hijau dan sangat menarik untuk dikunjungi. Ngerti Panyaweyan ya? Panyaweyan itu kayak teras yang turunan itu puncak gunung kan? Di sini ada satu spot yang sangat menarik, yaitu pemandangan di mana kita bisa melihat lahan pertanian yang luas dan belakangnya ada background berupa Gunung Ciremai. Dari rest area Cikebo, kita masih ambil jalan lurus menyelusuri jalan raya Cikijing ini. Nah, setelah teman-teman sampai pada satu tempat di mana ada gapuranya yang tertulis wisata Sangiang, kita ambil jalur yang belok ke kiri ya teman-teman. Dan bagi yang bawa kendaraan bermotor, pada saat memasuki gapura harap langsung pindah ke gigi rendah, karena jalannya langsung menanjak curam ya. Selain menanjak curam juga tanjaknya cukup panjang, sehingga mobil harus selalu dalam kondisi RPM-nya tinggi supaya bisa menanjak dengan aman. Terus ikuti jalur ini dan kita nanti akan sampai pada tempat yang namanya Giri Mulia. Sepanjang perjalanan menuju Telaga Sangiang ini, kondisi jalannya naik turun teman-teman. Naiknya itu benar-benar panjang dan seringkali dijumpai kelokan-kelokan yang tidak terlihat pada saat kita sedang melakukan aktivitas berkendara. Karena kontur jalannya yang menanjak, kemudian juga kadang-kadang turun dengan curam, keterampilan untuk mengoperasikan Fresneleng atau gigi dari kendaraan juga menjadi sangat penting, di mana pada saat menanjak paling tidak bagi mobil-mobil matic pergunakan gigi yang relatif rendah ya, gunakan 2 atau 1 bahkan mungkin pada kondisi tertentu agar bisa menanjak dengan bagus, dan pada saat menjumpai turunan yang sangat curam bahkan berbelok juga tetap diposisikan pada posisi gigi yang rendah sehingga lebih aman pada saat melintas jalan. Untuk kondisi jalan jangan khawatir karena cukup bagus, jalannya jalan hot mix, kemudian 2 lajur yang cukup lebar, sangat cukup untuk berpapasan 2 kendaraan besar. Yang penting tetap hati-hati, kemudian jaga kecepatan dan jaga konsentrasi selama berkendara. Setelah melewati jalan yang konturnya naik turun bahkan
turun dan berbelok sangat curam. Akhirnya kita sampai pada daerah yang relatif datar. Dan di daerah ini terong banyak dijumpai perkebunan warga, terutama adalah kebun-kebun sayur seperti daun bawang, terong, cabai, dan sayur-sayuran lain yang sering kita jumpai di pasar-pasar setiap hari. Cirebon kali ya. Udara di sini juga sejuk dan segar karena masih berada di daerah sekitar pegunungan. Nyaris tidak ada sumber polusi yang berarti selama perjalanan kali ini, dan ini membuat kita menjadi lebih senang lagi dan bisa menikmati perjalanan dengan sangat nyantai. Sama turunannya. Setelah 300 meter, Anda akan sampai di tujuan. Anda sudah sampai. Mana tempatnya? Sudah sampai. Mana situ sana? Nah. Kenapa? Tunggu dulu bentar. Mau keluar dulu? Nah, Oh iya ya. mau masuk aja dulu. Parkirannya nggak lebar, hanya muat kira-kira paling banter 5 mobil, sisanya untuk motor. Masukin mana, Pak? Ada monyetnya di sini. Tuh di atas. Tapi buat sana kan banyak ikan. Saya kasih makan ikan. Pintu masuknya udah berupa hutan. Dan trekking udah bagus dari paving block. Karena di sini banyak monyet, bagi yang bawa makanan ya. Hati-hati bawanya, dipegang dekap di depan dada saja, kata dari Pak Mas penjaga tadi, biar nggak diambil monyet-monyetnya tadi. Wah, gede banget. Itu ada 5 kilo kali itu ikannya beratnya.